wabarakatuh. Saya Sri Susana Dewi, asal sekolah UPT SMP Negeri 19 Medan. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan tugas pertama saya, yaitu mempersiapkan kelas atau membuat kelas di Google Classroom. Di sini kita akan ke Chrome, kita ke akun Google kita. Ya, di sini sudah nampak. Kita klik Google Classroom. Di sini sudah ada, kita naikkan. Kemudian akan muncul seperti ini. Kita klik Google Classroom. Di sini nampak tampilan seperti ini karena saya sudah mempunyai kelas di dalam Google Classroom. Karena memang saya menggunakan Google Classroom di kelas saya saat ini. Kemudian sebagai tugas, saya akan mencoba membuat sebuah kelas untuk Google Classroom. Ini ada tanda tambah, kita klik tanda tambah. Akan ada dua pilihan, gabung kelas atau kita membuat kelas. Kita buat kelas. Kita checklist, kemudian continue. Akan muncul tampilan seperti ini. Dan nama kelas kita buat nama kelas. Di sini saya buat kelas IPS TOC Classroom. Ya, itu nama kelasnya. Kemudian di sini di section saya buat nama saya Susana Dewi SPD. Kemudian di subjek kita buat mata pelajaran yang kita ampu. Kemudian di sini saya buat nama sekolah saya PT SMP Negeri 19 Medan. Kalau telah selesai, kita klik buat. Kita tunggu. Maka inilah kelas yang telah kita buat tadi. Kelas IPS TOC Google Classroom. Ini nama saya. Di sini akan kita lihat kode kelas. Kode kelas yang sudah kita buat tadi. Inilah yang nanti akan kita share atau kita berikan kepada siswa kita untuk segera bergabung di kelas kita ini. Kemudian di sini ada kita bisa memilih tema dan juga mengupload foto ya. Jadi kita di sini mau mengganti tema yang kita buat ini, bisa kita pilih di sini tema. Di sini ada beberapa macam contohnya, mana yang mau kita buat, terserah pilihan kita ya. Di sini ada beberapa, kita lihat ada mata pelajaran yang sesuai IPS karena di sini ada history. Kita cari yang mana yang sesuai. Nah, kita pilih yang ada ini ya. Oke, kita pilih temanya. Ya, akan jadi seperti tema yang kita inginkan. Oke. Di tampilan ini ada juga di sini karena bahasa Inggris, di sini upcoming, jadi tugas-tugas yang mendatang akan kita lihat di sini. Kemudian di sini ada forum. Di sini forum ini kita letakkan di sini kalau kita mau membuat sebuah pengumuman atau kita mau absen siswa, boleh juga di sini. Saya melakukannya di sini. Kemudian kita ke tugas kelas. Ya, tugas kelas ini ada beberapa ya, beberapa jenis kita buat. Kalau kita mau membuat tugas kelas, di sini kita klik tambah. Kemudian akan muncul tanda assignment ini yang tugas ya. Kemudian bentuk kuis ya. Ini bentuk kuis, kemudian ini pertanyaan. Kemudian ini material, ini materi yang akan kita sampaikan kepada siswa. Ini juga timbal balik, kemudian di topik judul. Nah, kita
kalau membuat pertama sekali adalah materi, kita klik materi. Nah, di sini akan muncul judul. Judul di sini apa judul materi yang akan kita sampaikan kepada siswa. Kemudian kalau memang kita bisa membuat deskripsi, boleh di sini di kolom description, kolom deskripsi. Nah, kemudian ini ada tanda add, create. Jadi kalau kita mau mengirim nanti tugas apa materi yang akan kita sampaikan, misalnya dalam bentuk PowerPoint, kemudian video di YouTube, kita boleh add ini. Kemudian nanti akan kita lihat tampilannya. Nah, mau kita pilih di sini kalau melalui Google Drive, kemudian ada link. Kalau kita punya video, kita share linknya aja kepada siswa kita. Kemudian ada bentuk file. Di sini file apa yang akan kita berikan kepada siswa. Kita klik ini. Kemudian kalau YouTube, ada video di YouTube yang akan kita share ke anak-anak, kita akan klik ini. Kemudian kalau kita ingin, kita mempunyai kelas yang ada beberapa, ya, boleh kita klik ini karena di sini ada kelas saya. Misalnya kalau ada kelas lebih dari satu, kita tinggal centang aja di sini. Maka kemudian ketika kita posting, ya, kita post itu sudah langsung ketiga kelas ini yang kita pilih. Tapi ini kan kelas saya yang sudah saya gunakan. Jadi sebagai contoh hanya satu kelas di sini. Tapi kalau kita memiliki beberapa kelas, boleh kita klik ini. Kemudian kita tambahkan kelas, kita checklist kelas-kelas yang mau kita berikan, baik tadi pengumuman, materi, tugas, itu di sini. Demikian ya untuk penjelasan mengenai materi atau tugas. Di sini kita lihat lagi. Tadi kalau misalnya kita mau beri kuis, ya kita klik kuis. Kalau kita mau berikan tugas, nah ini juga boleh. Kita klik seperti tadi judulnya. Kemudian apa judulnya, ya sejalan dengan materi yang telah kita berikan. Kemudian apa instruksinya. Apakah di sini nanti kita akan memberikan file, kemudian Google Drive kita, atau kemudian dari link YouTube. Nah, itu sama saja pengerjaannya dengan materi tadi. Cuma di sini ini juga bisa kita bagikan ke beberapa kelas. Kemudian poin sudah kita buat. Kemudian di sini kita buat tugas itu dikirim. Waktunya kita tentukan di sini. Nah, di sini sudah ada kalender kita tentukan. Kemudian kalau sudah kita tentukan, misalnya ini tanggal 31 Agustus. 31 Agustus, kita klik 31 Agustus. Kemudian waktunya kapan? Mau jam berapa kita buat di sini? Maka itu sudah terklik. Nah, sudah ada ini. Kalau kita mau buat topiknya atau judulnya tadi, boleh kita buat di sini. Buat topik. Kemudian kalau ada rubrik, ya buat di rubrik. Baru kemudian kita kirim. Itu akan otomatis kalau tadi ada beberapa kelas, itu terkirim semua kelas, baik tugas, materi, ataupun tadi forum kelas. Jadi kita ini masuklah itu ke pemberitahuan siswa. Kita kembali kemudian ke anggota, ya, ke people, anggota. Nah, di sini karena kita belum memiliki kelas contoh saya tadi belum memiliki siswa, nanti kita akan membagi kode kelas yang tadi kepada siswa. Kita invite nanti siswanya, dan itu nanti di materi selanjutnya, di tugas berikutnya akan dijelaskan bagaimana cara mengundang siswanya. Ini hanya menunjukkan karena kita belum punya anggota, jadi begitu caranya. Kemudian nilai. Di sini nilai, karena kita belum mempunyai siswa, berarti nilai belum bisa kita lihat. Demikianlah penjelasan saya mengenai pembuatan kelas di Google Classroom. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.